gitu ya, industri kreatif gitu. Jadi diskusi siang ini juga sangat kita juga bersyukur bahwa Bali dalam persiapan recovery. Mungkin nanti Pak Rey bisa cerita sedikit juga gitu ya, Pak Astama. Ya kita cerita sedikit-sedikit gitu ya, cerita 2 menit, 3 menit gitu ya mengenai pendapat mengenai industri kreatif, karena memang kan yang selalu mendampingi industri turisme kita di Bali itu pasti industri kreatif gitu ya. Ada yang mulai dari UKM-nya, kerajinan tangan, dan kebetulan siang ini kita bersama seorang maestro suling gitu ya. Ini yang saya kalau ikut di acara live-nya FB-nya ini Gus Teja nih, ternyata fansnya nih seluruh dunia gitu ya. Kemarin disebutin dari mana lah gitu, mulai dari Taipei sampai ke Malang, sampai ke Palu gitu ya, sampai ke Medan gitu. Ternyata penggemar musiknya Gus Teja nih tersebar di mana-mana gitu ya. Kita ya, oh itu ada sulingnya. Iya, iya. Mungkin sebelumnya kita kasih kesempatan dulu Gus Teja cerita-cerita santai aja, beli mengenai passionnya kemana sih, dan kenapa beli masuk ke dunia seni ini gitu ya. Dan kemudian nanti mungkin berturut-turut kita kasih kesempatan ini saudara-saudara saya yang di Bali ini yang merupakan para ketua-ketua asosiasi dan perwakilan dari asosiasi juga untuk mungkin sharing pendapatnya mengenai industri kreatif dan seharusnya bagaimana gitu ya ke depan gitu. Mungkin Beligus boleh silakan. Ini saya perkenalkan dulu, ada pertama Pak Rey Suryawijaya. Beliau adalah ini jabatannya banyak sih, saya juga kalau dibacain bisa seharian ini beliau. Tapi sekarang beliau ketua PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia di Badung, kemudian juga dipercaya jadi salah satu pimpinan di gugus tugas COVID di Provinsi Bali dan di Badan Promosi Pariwisata daerah di Badung juga. Kemudian ada Pak Nyoman Astama. Pak Nyoman Astama, beliau adalah Ketua Indonesia Hotel General Manager Association, IHGMA. Jadi semua GM General Manager Hotel di Bali itu di bawahnya Pak Astama. Kemudian ada Pak Parke, beliau adalah Wakil Ketua Umum, Iwayan Parke, Wakil Ketua Umum Ubud Hotel Association. Jadi semua hotel-hotel di Ubud nih, daerahnya Gus Teja nih, di bawah kendalinya Pak Parke gitu ya. Ini ada bro gede Ricky Sukarta, gambarnya belum kelihatan gitu, mungkin Fotonya ada tuh. Fotonya ada gitu ya, kita dikasih foto gitu. Beliau adalah chairman ya, chairman atau ketua dari Bali Villa Association. Jadi seluruh Bali Villa itu di bawah undernya Bro Gede Ricky Sukarta. Sebenarnya ada satu lagi Pak Ricky, beliau lagi syuting film. Pak Ricky dari Bali Hotel Association, dan Pak Gus Agung juga akan bergabung segera. Kalau Bro Artana boleh Bro boleh memperkenalkan? Saya cuma GM aja, Pak Panca, GM di Cross to Bali Breakers. Oh, Dan sama Pak Astama ya, ikut Pak Astama di IHGMA DPD Bali. Itu saja. Dan penggemar Gus Teja yang pasti. Kalau itu udah pasti ya. Iya, silakan Bro Bligus, cerita-cerita santai aja gitu ya, mengenai ini gitu ya. Ya silakan. Jadi jangan tegang, ini teman-teman semua juga gitu. Jadi terima kasih Pak, salam dari Ubud. Ini saya lagi di Bali Bengong nih di rumah. Luar biasa. Ya, mungkin Bapak udah sering dengar musik saya, mungkin ya sembari kerja di hotel. Ya, ini seorang pemain suling yang buat alat. Jadi dari kayu, dari bambu yang sudah pernah Bapak dengar, itu kita buat sendiri. Jadi alhamdulillah juga
Jadi Suaranya kurang jelas, Beli. Maaf. segini Ya. jelas, Pak? Ah, Ya. jelas, Ya, oke. Iya. Jadi selama ini emang karya-karya saya itu dia kental sekali dengan bahasa Bali ya, karena memang ya karena asal saya dari Bali juga. Dan senang sekali dari 2009 sampai sekarang banyak tempat-tempat wisata juga mendengar musik saya. Itulah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai seorang musisi, dan kebanggaan juga bisa memberikan sumbangsih kepada pariwisata Bali walaupun hanya lewat musik ya. Dan itu dari sana saya berpikir sebagai musisi mungkin inilah saya sedang menanam karma baik untuk semua orang, dan itu saya sangat sangat senang melakukan itu bagi orang Bali. Dan ketika kita pentas keluar pun ya kita selalu memakai identitas Bali, pakaian Bali, jadi main suling di hadapan orang-orang di sana, dan itu saya sangat bangga ketika melakukan itu. Nah, terkait dengan hal ini bahwa nanti saya akan mengadakan konser online itu tanggal 30 Mei pada hari Sabtu ya, jam 19.30 WIB. Jadi kami membuat konser ini dibuat eksklusif sekali karena kita melakukan konser ini di alam terbuka dengan tidak melibatkan banyak orang tentunya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kita melibatkan orang-orang yang memang profesional di bidangnya, di videographer dari Destination Bali dan sound engineering Bali, yang memang sudah itulah bidang mereka. Jadi kita memang konser ini bertujuan untuk bagi orang-orang yang di luar Bali yang rindu Bali gitu, rindu suasana Bali, dan mungkin dan sangat mungkin ketika mereka menginap di hotel tertentu atau di pusat pariwisata lain, mereka mendengarkan musik saya. Dan ketika melihat konser yang akan kami adakan nanti, jadi mereka teringat, wah nanti saya mau ke Bali, saya mau rencananya di Bali di sini, atau di Ubud, atau di Sanur, atau di kota. Jadi itu tujuan kita sebenarnya juga. Dan selain itu, tujuan dari konser ini kita bisa selain untuk eksistensi saya juga sebagai seorang musisi, jadi saya harap konser ini bisa berhasil tentunya dengan support semua orang ya, yang terkait nanti. Kita berharap, berdoa agar konser ini bisa berhasil, dan nanti sebagian dana itu tentu kita akan sumbangkan kemana? Itu kepada seniman-seniman yang terdampak COVID ini. Jadi ada banyak seniman yang jobnya di cancel, dan mungkin dalam waktu lama mereka tidak akan bisa membuat kerumunan lagi, tidak bisa main di panggung seperti biasa lagi karena pemerintah mungkin juga akan mengetatkan aturan untuk berkerumun. Jadi kita sebagai seniman tentunya harus berpikir kreatif, saya pikir ya. Sebagai musisi saya harus berpikir kreatif, harus putar otak bagaimana konser ini bisa berlangsung dan orang-orang bisa terhibur dengan sajian yang kita tunjukkan nanti ke mereka. Jadi saya berpikir untuk membuat konser ini dengan semaksimal mungkin. Ini untuk hiburan agar orang bisa nonton konser ini di rumah aja, dengan membeli tiketnya nanti di tiket.com. Dan terima kasih juga saya harap ucapkan di sini kepada bapak-bapak pihak hotel terkait ya. Terima kasih sudah mau bergabung di sini dengan saya juga. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan ini, menggaungkan ini ke beberapa ke semua hotel mungkin ya. Saya kira ke hampir semua hotel di Bali, bahwa konser ini sangat penting artinya bagi saya sebagai seorang seniman ya. Dan kita berharap Bapak-bapak semua bisa membantu kami untuk mensupport acara ini dengan maksimal tentunya. Itu Pak, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf Pak, kurang lebih nanti mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan gitu. Ya, Pak. Enggak, iya, oke. Iya, enggak. Iya, makasih Beli. Jadi ini kebetulan memang konser online yang kalau kemarin ada konser online yang di Jakarta itu yang diadakan oleh di platform Loket itu yang
yang konser tuh artisnya seperti siapa aja ya? Apa? Kemarin tuh ada Erwin Gutawa gitu ya. Nah ini memang baru pertama kali ya konser online tingkat istilahnya yang bisa dibilang menggunakan new normal gitu ya, yang di pre-record sebelumnya diadakan dan kita mungkin dari seluruh kebudayaan gitu ya, ini mungkin yang padahal mereka mungkin punya kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia punya karakternya masing-masing, tetapi Bali ini momentumnya sangat tepat sekali sih gitu ya untuk kita memberikan gambaran dan juga orang-orang yang rindu Bali lah gitu ya gitu. Mungkin Pak Ray punya tips Pak gitu atau punya masukan kepada industri-industri kreatif gitu dan kemudian selanjutnya dilanjutkan ke Pak Astama dan Pak Parka. Silakan Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, selamat siang semuanya ya. Ini tokoh-tokoh pariwisata ini. Ada Bro Pance, Bro Astama, Bro Riki, Komang, semuanya dan maestro kita nih. Wih Pak Dek, tentu Pak Gus Tejo ya. Jadi Gus Tejo nih terima kasih. Dan wah, tapi Bro Riki. Bro Riki ini penampilannya hebat nih, keren nih. Mantap. Mungkin dia sudah paling siap. Bro Riki paling siap Bali Film Association untuk buka ini reopeningnya. Jadi selengkap dengan APD-nya. Jadi luar biasa ini. And also Mark Arisan. Yes, my pleasure to meet you during our video conference. I'm Rai, I'm the chairman of the Tourism Promotion Board, Badung Setan Bali, and also the chairman of the Hotel and Restaurant Association. And I'm the part of the committee Bali Recovery, Tourism Recovery in the province of Bali. Jadi pertama saya apresiasi kepada Bro Pance dan tentu Gus Teja yang ingin menampilkan sesuatu yang beda. Jadi new normal tourism ini tentu ini luar biasa. Ini ide yang sangat bagus. Jadi kami dari atas nama PRI dan teman-teman pariwisata dan dari industri pariwisata tentu sangat mendukung program ini. Ya, kami akan viralkan dan mudah-mudahan akan sukses luar biasa dengan ada support teman-teman dan saya yakin fansnya Gus Teja ini kalau keluarga saya semuanya senang sekali mendengar musiknya dan tiap hari diputar ya tiap putar jadi betul-betul menyejukkan pikirannya menjadi buat tenang dan suasana ini penting. Karena kita ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Hidup Sang Yang Dewasa untuk belajar sabar saat ini. Jadi jangan keburu-buru juga, kita sangat sabar. Tadi pagi Pak Menteri chat ke saya, gimana nih Pak Rai, saya jam 10 ke istana dipanggil Presiden untuk menyampaikan kesiapan Bali. Pak Menteri, kalau dari industri memang kami sudah mikirkan. Kalau pemerintah ada dua hal dipikirkan saat ini fokusnya Bro Pance. Pertama adalah kesehatan. Bagaimana segera mungkin bisa menurunkan dampak COVID ini, jaga masyarakat Bali tetap sehat. Dan yang meninggal hanya 4 aja, 2 foreigners, 2 WNI. Jangan sampai ada yang meninggal lagi karena COVID. Kalau dia tua, sakit yang lain, silakan meninggal, itu sudah takdir. Silakan. Jangan dihalangi. Pintu surga terbuka ya, karena ini masih bulan suci nih. Iya. Itu. Kedua, pemerintah, pemerintah fokus yang kedua adalah dampak sosialnya. Bagaimana segera mungkin bisa membantu untuk memberikan sembako dan BLT kepada masyarakat kita. Kalau enggak mereka akan ribut terus ini. Jadi apapun yang dilakukan pasti silakan. Nah saya kebetulan tiap malam jam 5 sampai jam 12 malam, tapi pasti ngerembug dengan tim-tim di Jaya Sabo di Rumah Jabatan Gubernur Bali untuk memikirkan
namun kita tetap dengan ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati artinya sebetulnya kalau industri one step ahead, industri sudah memikirkan bagaimana usahanya bisa cepat ini dibuka. Itu, jadi secara ekonomi industri sudah memikirkan, tapi pemerintah fokus baru dua hal, kesehatan dengan dampak sosialnya. Kalau industri sudah memikirkan ekonomi, bagaimana secepat mungkin ingin buka. Karena kita tahu situasi dan kondisi ini, kekuatan dari pengusaha khususnya di hotel maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan, bulan keempat sudah mengap-mengap. Nah, untuk reopeningnya pun saya sudah berkali-kali di media untuk mempush agar pemerintah pusat turun tangan memberikan soft loan, jadi untuk working capital. Untuk apa? Gaji pegawai satu besar itu, hampir 20% kurang lebih. Listrik besar itu, ya kurang lebih 5%. Terus BPJS karyawan. Terus operasional, karena baru dari nol ini, dari nol buka lagi, ya perlu modal luar biasa. Itu harus di build out oleh pemerintah pusat. Kenapa alasan saya? Karena pertama, pariwisata ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Nah, yang paling besar tuh dari Bali, ratusan triliun per tahun devisanya. Kedua, creating job, banyak sekali. Di Bali aja saya hitung 1.285.000. Kalau di Indonesia, Bro Panco, mungkin lebih lagi 15 juta ya, Bro ya. Jadi di Bali ya 11 sekian lah ya. Mungkin akan menempati kalau dari sektor yang lain mungkin sampai 15 juta. Ini luar biasa. Masa sih untuk Bali berapa kira-kira? Saya bilang hitung-hitungan saya dengan di pariwisata itu dengan UKM-nya biar bisa hidup kurang lebih 5 triliun lah. Sampai akhir tahun ini. Sudah bisa mulai, karena recovery-nya itu paling 2021. Kalaupun kita buka saat ini, mulainya tingkat hunian paling 1 digit. 5%, 9%, tidak mungkin kita boom gitu bisa 30-40%. Hitungan saya. Mulainya buka apa? Kita domestik dulu. 3 months, let's see before we go to international market. Domestik kekuatannya sekarang Jakarta, Surabaya, Bandung. Sedangkan Jakarta masih pandemiknya masih tinggi, masih zona merah. Karena itu yang kita khawatirkan. Kita pelan-pelan, kita kalau industri sudah ready, SOP-nya udah luar biasa. Teman-teman industri enggak diam loh. Orang hospitality kan selalu optimis. Jadi tapi pemerintah ingin sangat realistis, khususnya di Bali yang saya tahu, yang dikhawatirkan oleh Pak Gubernur second wave-nya ini. Nah, kita lihat nanti khusus di Bali, saya bicara sekarang. Kalau di Bali kita lihat sampai pertengahan Juni nih, ya, jadi semua teman-teman, jadi pertengahan Juni ini akan mengalami penurunan grafiknya sampai akhir Juni nanti, sehingga Juli kita bisa mulai usaha kita reopening. Ya. Jadi early daripada daerah lain. Setelah itu Jogja, Carefree, atau Batam, itu luar biasa. Itu sudah setujui Pak Menteri akan segera datang discussing dengan Pak Gubernur. Kalau sekarang di jam 10 beliau dengan Pak Presiden ada hal-hal yang disetujui, beliau akan laporkan juga ke Pak Gubernur tentang kesiapan dan bagaimana kita melakukan itu. Jadi pelan-pelan. Jadi saya setuju juga. Ya, kalau di industri kreatif, kalau di industri kreatif sendiri, pandangan Bro bagaimana? Secara singkat. Memang ini juga industri kreatif yang berkaitan dengan yang bisa kita lakukan, yang bersinergi dengan industri kreatif yang bersinergi dengan kesehatan. Perlu dibangun ini, dihidupkan. Jadi yang bisa bikin masker, monggo bikin masker, dibutuhkan, dibeli oleh pemerintah, dibagikan oleh ke masyarakat. Nah, yang industri bikin APD, ventilator, itu yang sangat penting. In case ini kita penting, biar jangan kita sampai import dari luar negeri atau dari China, dan yang lain-lain. Nah, ini tentu tidak akan melanggar ini yang kita perlu hidupkan. Itu perlu bantuan-bantuan juga. Hitungan kita kalau ada industri kreatif di Bali berapa bisa diperlukan, jadi UKM berapa ini kali sekian. Nah, itu gampang hitungnya. Data kita sedang menghitung juga dengan BI ya, hal seperti ini UMKM-nya. Kalau yang musisi beli
Musisi ini tentu ini kan pendukung nih, pendukung. Jadi membuat manisnya pariwisata kan musisi-musisi ini yang sangat penting juga. Jadi yang buat Bali lebih dikenal, lebih indah, lebih friendly, lebih hospitable, itu yang dengan ini terus harus dilakukan. Jadi dihidupkan ini kreatif harus lebih kayak Gus Teja ini terus dilakukan dengan teman-teman musisi yang ada di Bali dan Indonesia. Jadi untuk memberikan dampak yang positif bahwa kita nggak diem. Kita harus lakukan produktif, kita jangan stay home aja. Saya berapa jam selalu kerja, lihat juga seperti ini. Kemudian kita lakukan sharing, Bitcoin seperti ini luar biasa karena sharing-sharing dengan teman. Kalau enggak nanti kita stres sendiri nanti. Mari ini this is good opportunity we can share together. Apalagi ada Mark di sini dari KL, maybe dia punya banyak tip ya yang untuk dia bisa sharing dengan kita di Bali khususnya dan Indonesia ya untuk kita bekerja sama. Ini luar biasa nih Mark karena I know that the tourism minister has a good cooperation. Jadi signing MOU among the Asian country. Jadi itu luar biasa kerjasama in term of immigration, in term of health, in term of the what you call di kesehatan dan security, keamanan juga, itu immigration and everything ya. Itu ada 7 point kalau nggak salah. Kementerian Pariwisata ada menandatangani MOU dengan Asian country. Ini we have to maintain our good bilateral relationship, especially with the KL ya. KL is our neighbor and our brother juga. Jadi saudara kita juga di situ. Mudah-mudahan kita banyak. Itu yang saya bisa. Nanti kita sharing-sharing lah apa yang ini. Gus Teja, jadi no worry, kita akan share your event. Jadi ini betul-betul luar biasa untuk kita lakukan segera dengan seluruh member kita. Mudah-mudahan ada yang memberikan donasi, charity dalam situasi ini. Mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa kita sumbangkan, berbuat sesuatu lah. Seniman sudah bergerak dan semuanya, mari kita hidupkan semua dan kita lakukan demi hidupnya pariwisata dan industri kreatif di Bali dan Indonesia ya. Ini yang kita harus lakukan. Ya terima kasih teman-teman sudah diajak sharing. Ntar kalau ada yang kita butuhkan, ada poin-poin yang perlu kita share, mari kita diskusikan dan kita sampaikan ke pemerintah, sampaikan pemerintah provinsi, entah pemerintah pusat, agar sama-sama kita bisa dapat dukungan dan kita satu poin ini. Dalam situasi yang ini kita harus bersama-sama, tidak mungkin kita bisa sendiri-sendiri. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi kita sharing-sharing. Saya tetap masih mengikuti. Terima kasih. Silakan. Pak Re, mohon tetap bersama kita Pak dan stop, saya monitor. No worry. Kalau Pak Menteri besok hadir juga bilang bahwa Bali bergerak semuanya mulai dari industri perhotelannya segala macam termasuk sampai industri kreatifnya, Gus Tejanya juga turun gitu ya untuk itu nanti mungkin di ini Pak. Pasti karena kita akan temani ke Jaya Sabel. Saya udah bikinkan appointment dengan Pak Gubernur ya. Mantap. Itu biasa, itu tugas kita itu. Kerennya Pak Rey ini luar biasa nih dukungannya buat kita. Pak Nyoman Astama silakan Pak. Setelah itu Pak Parka. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Panca. Ya juga yang terhormat Pak Rey, teman-teman semua, ada Pak Parka, ya Mark, Pak Gus Teja tentunya, Pak Riki, Pak Atana, semua ada Pak Windy juga. Ya jadi pertama-tama terima kasih diundang dalam forum ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ya Pak Gus Teja suatu hal yang luar biasa. Beliau sendiri adalah Bali in practice kalau kita lihat ya, bagaimana beliau juga melestarikan budaya Bali, seruling tersebut dan juga kalau pentas memakai pakaian adat Bali. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi tidak hanya dalam ungkapan, ucapan tapi langsung dilaksanakan. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua kalau lihat dari musiknya sendiri, ya tentu ini bagian dari ekonomi kreatif. Ya, kalau kita bicara musik, kita percaya bahwa dalam situasi COVID ini tentu banyak orang yang stres, banyak orang yang juga mengalami masalah, terutama di psikologi. Nah ini musik sebenarnya, kalau kita dengarkan itu akan meningkatkan namanya hormon serotonin katanya. Ini akan meningkatkan kebahagiaan. Sehingga kita bisa walaupun situasinya susah,
paling tidak dengan mendengarkan musik ini akan lebih baik lah, paling tidak secara psikologi meningkatkan peace of mind kita secara wellness ya. Nah ini yang kita harus bisa ucapkan terima kasih juga karena keberadaan Pak Gus Teja dengan musiknya telah banyak dipakai juga di industri khususnya perhotelan. Kalau kita lihat mungkin villa-villa kecil pun ya, kalau bingung mencari musik apa pasti pakai musiknya Pak Gus Teja. Betul, luar biasa itu betul. Kalau di Amerika nih, Iya. Amerika ini sangat dihargai nih bagaimana nilai dari intellectual rights-nya ini. Tapi sayang kita di sini ya, kita adanya di Indonesia yang belum dengan mudah bisa dipakai. Nah, tapi ini dengan kebesaran hati Pak Gus Teja memberikan itu saya kira luar biasa ya. Ini sumbangsih kepada industri perhotelan, villa luar biasa. Bahkan kita kalau di Bali, Pak Panca itu, kalau ada orang menikah, resepsi pakai musiknya Pak Gus Teja juga. Oh gitu ya. Itu pasti itu. Menghidupkan suasana itu luar biasa, itu. Gus. Nah itu yang paling berjasa ini Gus Teja sebenarnya. Benar sekali Pak Raya. Jadi secara ekonomi kita sangat beruntung ya, Pak Nyoman ya. Pak Gus Teja. Jadi ekonomi kreatif ini juga salah satu ya musik ini tentu ya. Tapi yang tadi itu sayang kita belum ketemu gimana caranya biar penghargaan itu betul-betul juga bisa dimonetize ya bro ya. Bisa memberikan suatu keberlanjutan pemasukan sehingga nanti juga akan bisa berbagi. Nah, lihat dari konser sendiri yang akan diadakan nanti 30 Mei juga suatu hal yang menunjukkan solidaritas sosial. Dari sebagian dari hasil akan disumbangkan kepada pelaku seni. Saya kira ini luar biasa. Hal seperti ini harus kita dukung dan kita dari IHGMA, industri perhotelan khususnya para RGM pasti akan mendukung. Saya dengan Pak Gus saja sempat ketemu walaupun tidak satu panggung ya. Di Movenpick Pak masih ingat kita ada menggalang dana untuk Lombok. Nah itu kan Pak Gus Teja main sana. Walaupun saya dipanggil oleh Titi DJ waktu itu ya, bukan oleh Pak Gus Teja. Ya, dengan Titi DJ sempat nyanyi lagu apa lupa saya. Ramal loh ya waktu itu. Jadi itu luar biasa konser ramalnya. Saya kira ini pun sebenarnya bisa menjadi momentum yang baik untuk konser tunggal ini. Saya kira kita mendukung semua dan mudah-mudahan ini mendapat sambutan dari semua. Apalagi Pak Rai punya Pak Banca juga koneksi bisa ke Pak Menteri. Mungkin beliau akan membeli tiketnya kan seperti itu ya. Jadi secara langsung bisa berpartisipasi. Apalagi mau ada yang jadi sponsor. Nah ini saya kira hal yang perlu kita lanjutkan. Tadi Pak Rai sampaikan sebagai awal untuk new normal kegiatan konser. Saya kira ini bisa dijadikan sebagai suatu initial ya momentum untuk meningkatkan ke depannya hal seperti ini bisa dilakukan. Nah, mungkin itu Pak Panca yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan semangat kita bersama-sama akan mendukung program ini. Mudah-mudahan bisa juga menggalang dana yang tinggi ya. Ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Siap, makasih Pak Astama. Sebelum ke Bro Parka di Ubud Hotel Association dan kemudian dilanjutkan Pak Gede di Bali Villa Association. Panca? Iya. Hari tadi. Izin boleh sebentar sedikit. Oh iya boleh, silakan Gus. Kalau artis mah siapa yang boleh boleh motong kapan aja. Nah, ini dengan apa yang sudah disampaikan sama Pak Astama dan juga Pak Rai, saya sangat mengapresiasi itu. Ya memang saat inilah, jadi saya sedang membutuhkan support itu Pak. Jadi ketika dulu musik saya sering dipakai oleh hotel maupun villa di Bali, itu saya anggap sebagai menanam karma baik seperti yang saya bilang. Nah sekarang pada saat inilah saya sebagai seorang musisi sangat membutuhkan support dari Bapak dan juga hotel-hotel lainnya di Bali. Support untuk apa? Support untuk membeli tiketnya Pak. Jadi alangkah bagus sekali. Saya akan sangat mengapresiasi juga jika Bapak bisa mensondingkan ini ke teman-teman hotel yang lain agar setidaknya mereka bisa mensupport untuk membeli tiketnya Pak. Karena harga tiketnya pun nggak mahal, cuma 150.000 satu tiket. Jadi kalau semua satu hotel beli satu tiket saja, paling tidak beli satu tiket saja, itu akan sangat membantu saya dan juga seniman-seniman lainnya. Jadi mohon dari pembicaraan ini nanti bisa kita harapan saya kita mendapatkan action yang nyata nanti bahwa support saat ini untuk seniman seperti saya itu akan sangat berharga. Jadi, caranya gimana Gus? Kalau beli tiket tuh caranya gimana Gus? Pembicaraan ini saya sangat senang sekali.
Gus Tejo, maaf, cara beli tiketnya langsung transfer tuh gimana, Gus? Nanti Pak Panca mungkin bisa kasih linknya atau Mak Harrison, can you give the link, and then Sure. link itu nanti akan kelihatan Pak tulisan beli tiket gitu. Ada tiket normalnya itu 150.000 dan juga ada tiket donasi yang lain-lain. Pak bisa pilih aja yang 150.000 juga boleh, yang lain juga boleh. Ya, oke. Satu tiket pun itu sangat berarti bagi kami. Begitu. Ya. Tapi Nanti worth it banget beli. Worth it banget Bro Ray. Ya. Itu seharga cuma 3 Starbucks. Tapi kita punya cuma satu konser. Konsernya itu 1 jam. Dan beli Gus Teja nanti, saya sih sebenarnya nggak boleh bocorin ya. Tetapi itu konsernya latar belakangnya alam gitu ya. Pakai drone segala. Terus kemudian juga orang pasti akan yang rindu Bali itu akan sangat terobati lah. Dan juga yang paling penting, ini kebetulan memang yang terpenting adalah Gus Teja juga akan meluncurkan single baru ya di ini. Boleh dibocorin namanya, judulnya apa, Beli? Ya, saya berikan judul lagu itu Songs of Nature. Jadi tajuk konser itu juga Songs of Nature. Itu adalah single terbaru yang mungkin mudah-mudahan bisa menarik animo masyarakat untuk membeli tiket itu. Dan di sana juga saya akan berkolaborasi dengan penari. Iya, Pak Re, Pak Pastama ini juga nanti akan mungkin suatu saat Pak promosi Indonesia nanti ya. Nanti Bapak lihat deh nonton itu ke depan promosi Indonesia, saya pikir musiknya Gus Teja harus kita tonjolkan gitu ya, karena benar-benar Bali banget kan gitu ya. Dan baru dengar sulingnya aja orang udah kayak teringat gitu ya, kayak seakan-akan kalau ada VR-nya itu tuh udah di Bali gitu ya. Kalau dengar musiknya aja gitu. Gus Teja layak ini mendapatkan bintang seharusnya. Setuju, kan. Pak Rai, setuju. Royal TV kan harus ada dong. Setuju. Jadi jangan pakai hasil kerjanya orang terus nggak dikasih Royal TV kan. Ini Jangan Pak Menteri nih. Iya, untung ini aja kalau kita dikejar-kejar yang nobar-nobar itu gitu ya. Ayo, Pak kita harus menghargai kearifan lokal kita. Jadi Gus Teja ini tokoh musisi yang luar biasa. Luar biasa. Saya kalau lihat dia bawa suling, saya ingat dah masalah kecil saya. Yang di desa di tengah sawah gitu, ingat saya gitu ya. Jadi Gus Teja nggak usah khawatir, nanti pas di Pak Gubernur juga kalau waktunya ada, biar saya suruh nonton juga nanti dari sana ya, untuk bikin testimoni untuk mendukung ini ya. Atau minimal Ibu Gubernur kan juga ada seniman juga kan. Jadi Bu Putri juga harus buat satu testimoni mengajak masyarakat untuk menonton musik ini, membuat kita sejenak jadi punya pikiran yang tenang sekali. Saya senang sekali kalau udah dengar, terutama istri saya, kalau dengar itu dengar Gus Teja langsung habis itu meditasi ke kamar suci langsung. Waduh. Jadi mengingatkan kayak di surga lah kita. This is really Bali itu ya. Jadi itu itu yang jangan ngurusin COVID aja Pak Raya. Udah bosan saya, sudah boring. Kita bersahabat, kita nggak usah melawan COVID, kita bersahabat. Karena pandemi kita bisa tekankan, kita berdamai, terus virusnya nggak akan hilang sampai ditemukan obat dan vaksinnya. Kita berdoa aja lah. Iya. Saya lanjut ke Pak Gede. Boleh izin Pak Parke, Pak Gede boleh duluan karena beliau ada back to back ini, tetapi masih mau menyempatkan nyelip. Silakan Pak Gede Riki, Ketua Bali Villa Association. Terima kasih Pak Panca, Pak Rai. Kebetulan saya sudah dengar tadi. Mohon maaf, kebetulan saya ada training kelas setelah makan siang. Pak Gede maaf, namun seperti saya sudah tulis di chat itu, baik ke privat ke Pak Buman, selaku Ketua di IGMA, Pak Rai juga kita di pengurus. Secara prinsip kita di Bali Villa Asosiasi mendukung. Nanti kami tunggu feedback dan detail linknya dari Pak Panca. Siap. Itu Pak Gus Tejo.
kita support tentu bukan asal ngomong doang ya. Mudah-mudahan kita bersinergi dengan adanya inisiatif dari Pak Panco, mohon maaf dengan Gus Tejo ini, dan sudah dipaparkan tadi oleh Pak Rai selaku Ketua PRI Badung. Kita akan bersinergi. Kita sudah sering BPA bersinergi dengan teman-teman di IAGMA, terus saya juga pengurus. Mudah-mudahan ya pasti bisa. Intinya gini, dengan adanya COVID ini, Tuhan berharap kita lebih berkreatif lagi, lebih berdisiplin diri, pasti kita akan sukses pada waktunya. Itu kurang lebihnya demikian. Mohon izin dulu. Luar biasa. Siap. Luar biasa Pak D. Very inspiring Pak. Ya. Demikian dulu. Ya. Pak D ini memang separuh spiritual Pak Gede Riki ini luar biasa. Dia jangan kalau sudah jam-jam untuk sembahyang jangan diganggu dah. Beliau biarkan biar ada inspirasi karena datang. memang kita harus, karena tadi juga Pak Rai, Pak Suambaro menelpon saya, Bali Pira Asosiasi siap enggak ini karena keran ekonomi mau dibuka. Saya bilang siap saja dengan catatan tentu pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kita tidak komplain, kita tidak mengkritisi pemerintah. Ayo kita bekerja sama. Kita industri pasti siapa. Salah satu kesiapan kami sudah memulai untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Entah kapan seperti pemaparan Pak Rai, apakah nanti buka Juli, Agustus, September, apakah 9%, 30%, kita harus siap. Kita harus siap. Tentu bukan asal siap saja. Tidak gampang memang untuk reponing. Kemarin saya berbicara dengan teman-teman di ITDC, seorang direktur engineering, sangat-sangat berat ya. Bagaimana nanti merubah mindset staffnya. Bagaimana dia bergaining dengan owner untuk mendapatkan sesuatu ketika reopening. Tidak mudah memang. Tapi istilahnya seperti di sinetron itu, kita percaya ke Tuhan lah. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu, seperti sekarang ini, sudah luar biasa, pasti kita akan mendapatkan. Yakinlah untuk itu. Amin. Tentu dengan kesabaran juga. Amin. Demikian Dumun. Iya, Pak makasih. Ya, semangat ya Pak Gede, tetap semangat Pak Gede. Pak Gede, Nice training ya. Pak Gede ini udah paling siap pilanya ini. Ya luar biasa Pak Gede. Ya. Iya, Pak Mangku masuk, Pak Mangku welcome saja, Pak Rajeng. Pak Rajeng, Pak Jero Mangku Suteja, ya. Ya, saya nanti ke Mangku Suteja juga, Jero, nanti tapi ke Pak Wayan Parka dulu, silakan dari Ubud Hotel Association, silakan Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Senang, semoga sehat semuanya. Pertama mungkin saya mau sampaikan, jujur saya pribadi gemetar nih mau bicara. Para senior-senior dan master-master saya di sini semuanya. Apa karena ada ibunya sebelah Pak Yan? Oh ya. Dan semua Pak Panca atas undangannya. Iya. Salam kenal. Yang salah satu penggemar beliau dan saya barusan kelahiran putri saya yang kedua. Oh, selamat. Wah, ya. Selamat. Bless Ya, you ya. Pak Parke ya, God bless you. Salam kami. Dan jujur saja, saking cintanya dengan musik Gus Teja, itu anak saya tidur saya pakein musiknya Gus Teja. Luar biasa. Ya. Iya. Pak. Jadi sama-sama menikmati dan saya apresiasi mudah-mudahan Mas Tungkara acara yang diinisiasi oleh Pak Panca dan Gus Teja ini pasti akan sukses. Dan saya sangat yakin dengan hal itu. Saya mewakili Ubud Hotel Association, teman-teman di Ubud pastinya akan support. Dan saya sampaikan kembali kepada teman-teman di Ubud dan mostly mereka pesannya sangat positif sekali dan siap mendukung untuk acara tersebut. Dan salah satu hal juga kita pun di Ubud Hotel Association ada rencana membuat sebuah gerakan itu untuk Ubud bergerak. Banyak hal utamanya di industri kreatif memang kita memang sangat mendukung industri kreatif. Ya salah satunya juga adalah ke timnya kita sendiri. Saya pun di Ubud dengan Pak Gede juga, Pak Gede Karilo, kebetulan beliau adalah ketua saya di Hotel Association. Kita dari kemarin itu bergerak salah satunya adalah di
mentality seperti mungkin Pak Astama, Pak Riki, sama Pak Rai sudah sempat tadi sampaikan bahwa kita tidak menganggap ini sebuah bencana, seperti pesannya Pak Riki. Kita menganggap ini sebuah ujian. Ujian untuk kita naik level, untuk naik tingkat ke tingkat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya sangat yakin sekali dengan adanya ujian seperti ini, kita semuanya jadi lebih bersatu, jadi bersatu padu semuanya, bersinergi bersama untuk belajar lebih baik dan membuat Bali itu sendiri secara khususnya dan Indonesia pada umumnya di dunia pariwisata menjadi lebih baik. Salah satu hal kecil saja yang kita sarankan kemarin kepada teman-teman GM di Ubud itu adalah mendukung kreativitas dari timnya mereka sendiri yang punya loyalitas sama dedikasi maupun creativity. Salah satu contoh mungkin yang saya tunjukkan, ada tim saya buat jamu. Saya buat jamu untuk bertahan dan nanti pun kita bisa pakai di hotel. Itu saya minta timnya saya itu untuk support. Entah itu di endorse, entah itu di share, entah itu dibeli salah satunya. Ya at least kita paling bawah lah. Gitu. Dari sana kita tetap menjaga semangat anak maupun kita tetap punya kreativitas. Nah, salah satu obatnya juga ya pastinya musik. Sendok juga lengkapin, Bos. Dan saya berharap dengan adanya acara ini dan didukung oleh para senior saya, master yang di sini dan luar biasa sekali dukungannya. Dan semoga ini bisa membawa semangat baru untuk turisme kita ke depannya. Dan saya sangat antusias, seperti Pak Riki tadi, tetap semangat, tetap positif semuanya. Dan saya yakin, kalau kita semua berpikir positif, kita bersatu padu, baik pemerintah maupun stakeholder semuanya, kita yakin bisa membawa Bali yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin, amin. Amin. Semua, rekomendan dari Tiang. Iya. Pak Parke ternyata wise sekali, padahal umurnya sangat muda ini, pengusaha muda. Jadi luar biasa Pak Parke. Jadi mudah-mudahan diberkati ya pintu rezeki kita, ujian yang luar biasa ini. Ujiannya tentu kita uncertain ini ya, waktunya nggak tahu kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan tahun depan udah bagus Pak. Sama-sama berdoa, sama-sama bekerja, saling support ya. Luar biasa nih Pak, momen ini new era ini Pak. Betul. Karena ini Pak Parke, ini kalau ada istilah putra daerah nih, Gus Teja ini putra daerah Ubud gitu ya. Jadi jadi selain Bali ya memang yang harus ya siapa lagi yang bisa dukung industri kreatif. Nah, kita orang luar Bali saja mengapresiasi. Jadi memang akan lebih indah sekali kalau teman-teman di Bali juga mengapresiasi ya, musiknya dan juga industri kreatifnya. Saya mau kasih kesempatan ke mungkin ke Pak Artana atau Pak Jeromangku yang kalau mau menyampaikan sesuatu silakan. Dan nanti Pak Mark juga. Oke, boleh yang minta waktu izin sebentar? Ya, silakan Pak Jeromangku, Teja. Om Swastiastu, Mangku. Iya, Pak Ketua PHRI Badung dan Ketua BPPD sekaligus beliau adalah konsulat yang kita muliakan, yang selalu aktif. Lelah ini siang, malam, pagi ya. Beliau selalu aktif, saya salut. Terima kasih juga dengan Pak Pancasarungu yang telah menginisiasi ini. Terus yang kita banggakan ada Gus Teja, walaupun namanya mirip di belakangnya ya. Rezekinya berbeda. Ya, kalau fokus pada sosok Gus Teja ini, kita patut bersyukur ya. Kalau kita lihat dengan pariwisata kan, memang Bali sudah komitmen, pariwisatanya dibangun berbasis pariwisata Bali. Terus kalau kita linkkan juga dengan yang lebih spesifik, khusus di musik ya, Gus Teja ini kehadirannya memberi suatu warna baru yang tentu sangat membanggakan kita semua, bahwa musik Bali dan tarian Bali yang demikian terkenal. Kebetulan saya juga dulu jebolan dari Kokar, latar belakangnya juga senang main musik ya, sangat mengagumi tampilan Gus Teja dan karya-karyanya. Secara umum kalau kita lihat
masyarakat Bali begitu jatuh cinta dengan musik-musik Gus Teja, termasuk wisatawan kalau sudah mendengarkan musik itu, ya mereka rata-rata memberikan aplaus yang luar biasa atau penghargaan yang sangat baik. Jadi khusus untuk Gus Teja ya selalu berkarya, jangan pernah berhenti, karena di suasana yang menyenangkan, menghibur, apalagi di saat suasana sekarang ini, kesusahan secara finansial, kemudian ada juga yang kesusahan secara kesehatan, tidak ada uang cukup ya. Tentu kehadiran musik dari Gus Teja ini sangat membantu mereka. Dan ya, kolaborasi antara seniman terus pelaku pariwisata agar terus dijalin baik, sehingga nanti bisa menjadi suatu kolaborasi yang lebih menarik untuk dijadikan daya tarik pariwisata. Selamat berkarya Pak Gus Teja dan terima kasih. Wah, Jero Mangkul makin wibawa ini. Makin wibawa dan bijaksana ini. Penampilannya beda. Iya. Luar biasa Jero Mangkul kita. Iya. Aku pangling tadi nih, bro. Iya, makanya saya juga pikir, wah, ini penampil Jero Mangkul luar biasa nih. Aura spiritualnya bertambah terus nih, meningkat aura spiritualnya. Ya, luar biasa. Mungkin tambahan dikit, kalau sekarang ini dengan COVID ya, mungkin kita lihat dengan COVID. COVID ini memberi kita banyak waktu untuk baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri ya. Kalau kita mencari waktu khusus untuk berbicara pada diri sendiri, mengenal diri sendiri, itu kan biasanya agak sulit di dalam kesibukan yang kita hadapi setiap waktu. Tetapi dengan adanya COVID ada manfaat baru juga. Kita bisa lebih banyak stand alone, kemudian listen to ourselves ya. Karena kita meyakini bahwa di dalam kekosongan itu muncul kecerdasan, dalam kecerdasan itulah kita sejatinya bisa menemukan Tuhan. Demikian kata orang bijaksana. Wow, luar biasa ini. Very inside me ya, luar biasa. Siap. Termasuk belajar nyuling, Jero Mangkul, termasuk belajar nyuling nih. Ya, terima kasih Jero Mangkul. Terima kasih, yaitu menguatkan dan memberikan kita kepercayaan diri lebih baik, apalagi setelah dengar Jero Mangkul. Biasanya kita dengar jualannya aja beliau luar biasa, sekarang rupanya udah lebih spiritual. Gitu. Belajar. Sudah 50% spiritual nih. Iya, mantap. Mungkin Pak Mark dan Bro Artana, silakan Pak Mark mungkin ada yang menyampaikan. Oke, thank you Pak Panca. Selamat siang Bapak-Bapak semua. You can do it in English. Okay, all of us ini apa? Okay, that's okay. So I try to do bilingual ya. Okay, so I think pertama sekali this conversation has been long due karena Gus Teja and the tourism industry, especially in Bali, itu tak dapat dipisahkan. Okay, it has been going hand in hand, but it's our first time for meeting all the big players today. And to be honest, dari pihak team management Gus Teja, I think we are very happy and pleased that we are given this opportunity to actually showcase sedikit mengenai what we are actually fighting for. Kita punya challenge juga. Okay. So since berlakunya pandemic situation COVID ini kan, we have been always trying our best to see how best can we actually reach out to our audience. Soalnya because during this period of time, it's a very challenging moment. People are stressed, and every time when you go into Facebook, all your digital content is about COVID. Apalagi we're talking about 3-4 week back kan. So we try a lot of creative way to basically reach out to our fans and tell them it's not that bad after all. Ini ada lagu-lagu, these are some of the videos. As you can see, ketika itu kita belum ada rencana konser langsung. Our job is just to go there and neutralize the situation because dari Gus sendiri dia stres. Dia kalau baca berita, saya ini
stres banget nih kalau baca-baca. Can we talk something else non-COVID? Dia bilang gitu kan. Jadi kita bisikan diri kita sendiri sama cari adventure and konten-konten yang tidak melibatkan COVID langsung. So music is the best way to actually communicate, because when you can position your words or your thoughts, right? Music itu sangat abstract. So we use music to communicate to our audience. So dalam rangka itu, happen to be Pak Panca called us, he says that the tourism industry may need help because people out there ada yang, is there anything that we can do to tap into orang-orang yang ini sudah rindu Bali ini? It's been a while because, for example, I'm bound to fly into Bali on April ketika itu, but due to this closed lockdown, I cannot make it. So I'm one of those young affected of not being back in Bali. So we decided to basically do this concert. Dan this concert also we see that actually sama ada percaya atau tidak, it has a subconscious impact kepada orang-orang yang akan landing kepada your target audience for the reopening. Because when you see when people are so much engaged in terms of maklumat pasal COVID kan, when suddenly you give this context of one showcase about Bali, video alami, that's going to give them a thought back of recollection. Maybe I should plan a trip down to Bali. So kita rasa ini adalah satu vehicle yang the tourism industry can use to basically soften the push in getting people back to Bali as well, to create curiosity, to create that memory yang mungkin mereka sudah lupa. So it gives them that feel again. So ini just a first attempt untuk kita bantu, untuk kita be involved dalam tourism, and we hope moving forward, right, this doesn't just end here. Hopefully, kalau anytime if you need any of our inputs, I think Gus Teja and team are always ready to see what we can do bigger. I guess you know that Gus has always been the ambassador, ya, walaupun kemana aja, walaupun ke Kuala Lumpur ketika we do show, even in Washington when the show is happening, it's always the best Balinese outfit. Whenever people ask, kalau kita jalan kemana-mana, pasti mereka, what sarung are you guys using? The sarung that we use in our country is different. Oh, this is Balinese sarung. So it's a topic for people to talk about, and it keeps the Bali culture in the amount, in the culture. So rightfully mentioned, Pak Nyoman, Pak Rai also did mention, Bali music also has been used a lot in Gus Teja's music has been used a lot in Bali kan. One thing that I think that tourism also can help is basically to look into strengthening the copyright issue, because in a lot of countries, if that is been done, the operator are in a lot of trouble. But we have discussed this many times with Bligus. What do you think about, every most of the hotels and villa that we step in, they are using so most of the time we see Gus Teja's music, and when we look back at our list of people that has requests for royalty and copyright release, tak ada nama-nama hotel tu, but we never go after them because we think that at the end of the day, this is what we can do as our part to give back to tourism. So hopefully lah, like Bligus mentioned, we take this time as a good experiment also to see how can we bring our music and also tourism back, because it's like a complementary product and it goes hand in hand. So we really hope that we can work together in the future. Ini is just a starting of a long-term journey, I would say. So thank you so much for all your support, and let's work together in the future, and do let us know anything at all that you would need us to do, and I guess we will be always ready. Thank you Pak Mark. Iya, makasih Mark di Kuala Lumpur. Pak Artana, silakan Pak.
Baik, sedikit sebentar. Jadi saya sudah sharing ke ini Gus Dejan ke kurang lebih 500-an orang. Jadi di mahasiswa, teman-teman mahasiswa, teman juga SMA, kemudian saudara Misan, kemudian ke GM juga yang di Bali 125 orang, kemudian beberapa juga di Paiketan Pak Raid yang sharing juga. Ya, bagus. Sudah saya lihat semua. Hampir 500-an, mudah-mudahan sampai, dan juga sudah di Facebook. Ya, Makasih Pak. Kita sharing. Mudah-mudahan ini boom. Karena ini virtual yang pertama kita akan tonton sama-sama. Ya, saya juga sudah beli tiketnya. Ya, Sungkaro udah dapat, jadi secure. Takut ditutup sama Pak Pance nanti kan. Iya. Yang habis cepat kemarin pas kita buka early bird langsung habis gitu. Memang kita memang masih di bawah target gitu ya. Makanya kita masih jauh di bawah target. Kita juga tapi kita yakin sih karena Pak Re tahu nih orang Indonesia nih suka last minute begitu kan orangnya gitu ya. Ya mudah-mudahan dalam 3 hari ini ada miracle kita bisa hit our target lah gitu ya. Seperti itu. Lalu konsernya sudah ada Pak ya? Acara yang sangat bagus sekali. Sorry. Link konsernya sudah diterima Pak ya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih Pak. Niki juga acara yang sangat bagus sekali, karena bagaimanapun saya sendiri baru berkenalan dengan Suling gara-gara Niki dari Jeromangku, bagus sekali. Jeromangku stage tadinya nyuling di grup, waduh kok enak sekali suaranya, kok nggak berhenti-berhenti napasnya gitu. Tapi memang sudah juga suka dengan lagunya Gus Teja. Jadi mulailah beli suling dan belajar suling. Dan tentunya ini menenangkan sekali. Tapi Niki suling Bali Niki kan satu hal yang memang sangat-sangat bagus sekali. Uniqueness daripada Bali. Dan ke depan kalau mungkin nanti Niki saran Niki Gus Teja bahwa virtual konser Niki tidak hanya sekarang saja. Next akan ada schedule yang rutin. Ada tamu juga yang juga tidak harus keluar tapi menonton gitu. Menonton, dan ini akan sangat bagus. Ya, kedepannya apapun musisi yang lain. Tentunya Niki ada sedikit mungkin bonus pendidikan belajar suling Bali. Bagaimanapun Anda harus belajar suling. Mungkin cara tiupnya atau apa. Dan yang mungkin yang bagus juga kalau di Amerika ada Native American Flute kan gitu. Di Bali mungkin dia bisa bawa pulang 1 cenderamata. Ini bagus sekali buat mereka bawa. Mau dia mainkan atau mau hanya taruh di tempatnya, itu ada sesuatu yang akan bagus. Itu menurut gini masukan mantan. Lalu komunitas suling Niki, saya sendiri belum lihat Niki. Saya mau coba-coba juga mau cari komunitas suling, mudah-mudahan ada untuk pribadi dan juga untuk Bali. Bagaimanapun suling Bali perlu seperti Gus Teja sudah melakukannya dan Tiang juga sangat suka. Tadinya Tiang mau bikin proyek dengan Gus Teja sebenarnya di hotel kami. Jadi memang sama jadinya Gus Teja, Sound of Nature. Ini Song of Nature tadinya. Jadi tampil di gala di chapel kami gala. Jadi cuman beberapa saja itu beberapa ini dan kita jual tiketnya mahal. Karena memang yang kita jual adalah selain tiketnya dan juga makanan uniqueness daripada Bali. Jadi ini cara kita membawa musisi lokal bukan dalam posisi banyak yang bukan yang quantity tetapi quality. Sehingga orang betul-betul tahu di sana ada pendidikannya, ada alatnya, ada hasilnya. Dan mudah-mudahan Niki acaranya sukses gitu aja. Kami siap dukung dan semuanya ada dari ini Pak Panja. Ya, semua Pak. Ya, mungkin tadi saya request nggak tahu apakah Gus Teja berkenan untuk main suling sedikit gitu ya, jamming sama kita kalau nggak keberatan Gus Teja, atau mungkin ada yang mau disampaikan Gus Teja, silakan. Iya, nanti main sulingnya pas di konser aja Pak ya, biar jadi kejutan nanti. Ya. Sekali lagi mungkin saya sampaikan adalah itu linknya sudah dibagikan Pak di sana, jadi mungkin bisa bagikan link itu ke beberapa ke pihak hotel. Dan sekali lagi support dari bapak-bapak semua, support dari pihak hotel semua yang di Bali, maupun villa atau restoran nanti, itu sangat berarti bagi saya dan seniman Bali tentunya. Mudah-mudahan momen ini bisa kita pakai untuk kedepannya nanti untuk bekerja sama, karena tentu saja pariwisata itu tidak akan bisa dipisahkan dari seni dan budaya. Jadi orang-orang seperti saya dan juga para seniman lainnya
tentu juga akan memberikan kontribusi yang besar juga bagi pariwisata Bali. Gitu. Jadi terima kasih Bapak. Sekali lagi mohon maaf kalau seumpama saya ada salah Pak ya kata-katanya nanti. Iya. Ya, mohon. Ada yang salah Gus. Ya. Ini pengabdian yang mulia sekali. Jadi untuk demi lestarinya ini ya apa namanya seniman kita ya, musik dalam hal ini. Ya. Jadi mohon action nyatanya nanti Pak. Jadi nggak cuma share tapi juga bisa kasih tahu mereka langsung to the point aja beli tiketnya. Harus itu harus nanti Gus. Ini sedang butuh bantuan. Jadi beli tiketnya to the point aja gitu. Ya, harus itu Gus. Promise Gus. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Kalau enggak kita akan tutup. Windy juga itu belum. Windy. Kalau Windy, gimana Win? Setuju. udah mewakili semua. Mantap. Thank you semua. Baik. Beli Gus Teja, ada lagi yang disampaikan? Saya mau tanya ke Mas Windy, apakah linknya sudah dikasih ke semua mungkin saat ini? Udah Gus. Terima kasih Mas Windy. Ya, terima kasih. Yep. Nanti mungkin saya juga buatin ada tambahan kata-kata lagi kalau memang udah di-share Pak Tana, makasih. Tapi mungkin nanti ada ada semacam narasi yang kita buat lagi gitu ya. Mungkin buat yang mungkin belum sempat action tapi kita bisa ingatkan lagi mungkin besok gitu ya. Tapi mohon bantuannya Pak Ray, Pak Astama, Pak Parker, Jero Mangku untuk apa namanya untuk sebarkan, kita dukung kita punya industri kreatif dan kebetulan Pak Gus Teja juga saya senang sekali beliau juga ini juga akan beliau juga sebagian beliau sharing juga ke teman-temannya industri kreatif yang lain suatu tujuan yang mulia saya pikir yang mungkin bisa ditiru oleh para musisi yang lain gitu ya seperti itu kita di seluruh Indonesia. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi teman-teman. Ya, begini ya, untuk sebagai kata kunci Gus Teja, jadi mari kita tetap bekerja keras dan teman-teman juga akan mensupport. Jadi musik dengan tourism itu tidak bisa pernah dipisahkan. Itu ada rohnya dia ada di sana dan kita akan selalu berusaha berkeras dan berdoa, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan sukses. Saya mengharapkan teman-teman nih tokoh-tokoh sentral pariwisata Bali yang hadir hari ini betul-betul selain japri ke pribadi masing-masing untuk link dan ininya untuk beli tiketnya itu. Jadi langkah konkret yang kita harus lakukan, walaupun sedikit itu sangat berarti buat kita dalam situasi dan kondisi seperti ini. Karena kita paham dan situasi seperti ini, namun ini pertunjukan yang luar biasa dan tujuannya sangat mulia. Kita harus support kerja keras yang ini. Bukan hanya sekedar kita share-share ke teman-teman, tapi kita harus meyakinkan bahwa supaya mereka at least beli satu orang untuk membantu Gus Teja ini suksesnya event ini sungguh akan luar biasa, suksesnya juga akan pariwisata kita ke depan. Kita harus selalu bersinergi dan sekali lagi pada Bro Panca ini yang selalu getol, selalu aktif dan betul-betul kreatif dan inovatif luar biasa. Mari kita selalu bersinergi ya dengan teman-teman di industri khususnya karena kita bergerak di industri yang sama. Mudah-mudahan kita akan sukses walaupun take time, saya yakin ya. Tahun ini tidak akan mungkin bisa, ini okupansi kita akan siap hanya 20% dulu sampai akhir tahun, sedangkan tahun depan pun akan merangkak sedikit demi sedikit dan itu akan mengalami perubahan. Jadi memang betul ya apa yang situasi sekarang sangat berat memukul industri pariwisata dan ekonomi kita dan dunia juga ini yang luar biasa. Namun kita masih tetap optimis Bali akan tetap menjadi unggulan dan ini apalagi dibantu dengan skala dan skalonya ini akan membuat Bali lebih bersinar lagi
kita akan selalu berusaha, dan mudah-mudahan Tuhan, Ida Sang Yang Dewasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkati usaha kita ke depan. Itu yang kita inikan. Ini momen yang luar biasa untuk kita selalu bersatu ya, karena ini akan menjadi momen yang baik sekali. Jadi new normal tourism khususnya ini akan menjadi panduannya. Di Bali tetap menjadi leading sektor, dan Bali tetap menjadi hub-nya, menjadi lokomotif pariwisata Indonesia. Mari kita bekerja sama dengan seluruh tokoh-tokoh ini. Terima kasih ya sudah diundang. Mudah-mudahan kita bisa ke depannya lebih bersatu lagi ya. Sukses ya Gus Teja, Bro Panca dan teman-teman juga ya. Siap ya untuk melakukan new normal ini. Ya, kita harus terus sharing-sharing ini. Sering-sering adakan hal seperti ini, Bro Panca. Jadi undang saya. Kalau ada waktu pasti saya akan siap. Terima kasih. Ya, selamat siang. Kita ada satu video 1 menit, apa namanya ini yang dari Pak Wagub. Saya sharing. Kalau nggak keberatan, supaya mengingatkan kita. Ntar saya telepon ya. Oke, sebentar. Dari Pak Wagub ya? Iya, dari Pak Wagub, Pak. Iya. Ya. Kenapa tuh? Iya, ini mohon maaf, tadinya mau setel videonya Pak Wagub, tapi mungkin Pak Rey teman-teman udah lihat ya? Sudah dapat testimoni Pak Wagub, luar bagus itu, bagus itu, luar biasa. Jadi Pak Wagub ini sudah mengapresiasi dan mengajak untuk nonton nanti, biar sukses acara. Siap. Luar biasa Gus. Ayo, selamat ya. Selamat dan sukses. Sampai ketemu. God bless all of us. Ya. Amin. Terima kasih semua. Thank you so much. Terima kasih. Thank you Max. Thank you. Ya. Hope can see you in Bali ya. Or can see you in KL. Yes, please. I love KL. I love KL. Bye bye. I love Bali more. Yeah, sure. Yeah. Ya. Terima kasih Pak Marga, Pak Sutama. Terima kasih Pak Panca, Pak Gus Teja. Terima kasih. Bye bye. Have a nice day. Please stay safe and healthy. Don't forget. Siap. Bro Arya. Yes, Bos. Waduh, Bro Arya. Telat masuk, brother. Tapi nggak apa-apa, brother. Kasih sekolah Poltekpar. Oh, Poltekpar. Oke. Tadi udah lancar. Nanti kita sharing videonya ya, brother ya. Ya, oke. Iya, thank you, brother. Oke, thank you, brother. Ya, makasih ya.